Diana juga agak susah sebenarnya kalau misalkan mau masuk karena ada Malphite, ada Galio, ada Vi juga. Dan tankernya nih adanya cuma Pantheon juga, Pantheon masih buat build damage, berarti frontlanernya kurang, mereka main Enchanter, mau nggak mau mereka harus counterplay sih mainnya sih tim Dylan. Kalau misalkan mereka mau tabrak, ya? Iya kalau tabrak kalah sih Malarisa, karena kalau misalkan mau nabrak mereka kuat banget tabrakannya. Iya, tadi kita ngelihat dari pertandingan sebelumnya di mana kalau misalkan kurang nih champion-champion yang bisa nahan damage itu bakal berbahaya banget sih. Dan gue setuju banget sama lo di mana di sini tugas dari pemain-pemain dari tim Dylan mungkin ya adalah untuk bisa mungkin ngehindari nih bisa dibilang skill-skill ataupun ultimate yang bakal dikeluarkan, mungkin ngebait gitu kan untuk keluar lebih awal, dan ketika udah dimanfaatkan dan bisa menahan nyawa itu baru diserang balik mungkin gitu kali ya. Betul, tapi kita nggak tahu juga nih eksekusinya bakal seperti apa gitu ya, karena kalau misalkan mau counterplay mereka punya Pantheon juga, Dylan Pros nanti dengan Grand Stormfall-nya bisa maju kapan aja buat masuk. Cuman sekali lagi kalau misalkan buat nabrak sebenarnya early adalah change moment paling bagus buat timnya si Dylan Pros, karena buat di early itu Senna masih belum ada damage, masih belum berasa banget. Jadi memang harus kayak ngumpulin soul dulu pasifnya sampai dia tuh sakit banget. Jadi sebenarnya early game itu sebenarnya momen banget buat tim Dylan menangin gamenya, bisa kedrak ke arah sampai ke late game. Oke, jadi mereka harus nge-control ya berarti ya. Iya. Dari pertandingan early game-nya mereka harus bisa dapetin mungkin berarti keunggulan yang signifikan dong ya. Kalau misalkan mereka benar-benar mau nge-shutdown pertandingan kali ini. Tapi ya itu dia guys. Kita langsung saja masuk ke dalam pertandingan match yang kedua. Tim Larissa melawan tim Dylan. Karena nanti di final sudah ada tim Chandra yang duduk manis menunggu kira-kira siapa lawan mereka yang akan melangkah maju menuju ke babak selanjutnya. Dan ini seperti akan langsung diamankan saja sebuah buff dari jungle. Dan ya seperti biasa kalau misalkan di early stage, di early seconds itu masih belum ada pergerakan yang begitu signifikan sih. Masih belum ada pertukaran nyawa, masih belum terlalu agresif banget. Kayaknya ini sama ya temponya dari pertandingan sebelumnya, masih coba raba-raba dulu kira-kira mainannya seperti apa. Mungkin nanti mulai masuk ke menit-menit ketiga, menit keempat itu baru mulai kelihatan nih ya ganking-ganking yang dilakukan. Betul, dan ini juga menarik ya, ternyata Malphite di area mid lane, terus Galio-nya di Baron lane buat ngelawan Jarvan. Cuman kalau misalkan kita ngomongin late game, tim Larissa kuat banget, mereka punya Galio pasti build-nya AP, itu damage-nya benar-benar sakit banget. Dan juga adanya Senna di sana, dan juga ini cukup menarik karena dari Swan sendiri melakukan yang namanya invading, dan juga udah ada Co-Prison dari mid lane bakal coba untuk dikasih satu buah tembakan langsung oleh Bandot, di mana dari Baby Shark pun masih belum cukup damage untuk memberikan damage ke arah seorang Bandot juga kali ini. Dan masih bisa nge-heal di area lane, dan udah ada coba Scuttler yang bakal diamankan. Tapi di area atas kita lihat Inoir dengan satu Dragon Strike yang hampir saja tumbang, dan ini teman satu timnya loh. Kebetulan teman satu tim juga di mana Cilax hampir tumbang. Tapi Linoir juga dalam masalah, bisa dibalikin kapan aja sama Galio sih. Iya, jadi tentunya di sini Linoir harus berhati-hati karena dia harus kembali untuk memenuhkan kembali dari arah health point-nya. Dan ini masih ya balik lagi, masih mengamankan beberapa lasit, masih mengamankan beberapa gold untuk menunjang mungkin nanti sih. Menurut gua war pertamanya itu bakal ada di Drake yang akan segera aktif kalau misalkan kita lihat. Karena ya dari tadi kita ngeliat war itu bakal dipaksa ketika ada kontes untuk sebuah objektif. Tapi dari arah mid bakal di-press banget Lexandrom. Mau nggak mau harus bermain dengan sangat hati-hati karena Xanadrin benar-benar memberikan presence yang begitu mengintimidasi dari arah mid. Betul, benar-benar kuat banget juga gitu kan. Malphite gitu lawannya batu gini. Dia nih susah banget nih, keras. Batu ungu nih. Iya keras banget ya. Batunya nih buat dihajar bakal berbahaya banget. Apalagi kalau misalkan kita lihat Swan sudah bergerak ke arah mid lane, udah ada ward di sana. Dan Dylan pun bakal bergerak langsung ke arah mid lane juga untuk mengincar seorang Xanadrin. Yang gua rasa pun dari Xanadrin juga udah gak punya ward sebenarnya untuk ke arah Malphite itu sendiri. Cuman Malphite udah level 5. Dia udah punya ultimate juga, jadi berbahaya banget. Kalau misalkan Lexandrom tiba-tiba follow up, ada fight juga, pertukaran yang menurut gue nanti bakal jadi nggak adil juga. Dan kali ini pun belum ada fight lagi seperti yang Bella bilang tadi. Betul, ini bakal fight pas udah ada objektif Dragon maupun mungkin nanti Rift Herald yang bakal up sebentar lagi, Bel. Iya, jadi tentunya ini masih berhati-hati aja, yang penting jangan sampai keculik sih. Ini kalau udah ada yang keculik itu bakal bahaya banget karena otomatis nanti
di arah lane-nya itu bakal bisa ke-push. Terus lasitnya itu bakal nyaman banget dari lawannya, nggak bakal keganggu sama sekali. Dan otomatis lu bakal kalah XP juga karena lu tumbang lebih awal. Jadi otomatis tetap harus berhati-hati. Dan ini Sezuan masih bener-bener nungguin aja. Dan bakal menginvasi jungle di mana ada Dylan Pros di sana. Bakal terkena di sana tapi nampaknya Dylan Pros masih bisa menahan, masih kocek-kocekan aja dan akan mampu untuk menumbangkan seorang Dylan Pros nampaknya kali ini tapi masih punya flash dan bakal dikejar. Dan itu dia first blood berhasil diamankan oleh tim Larissa Sezuan dengan permainan yang begitu agresif tapi tentunya harus terbayar mahal dengan nyawanya sendiri. Betul, masih ada Baby Shark nampaknya kan di sana atau Serlin Su itu sendiri. Dan juga tadi memang dari Dylan udah nggak punya lagi Aegis Assault. Tapi dari atas kita lihat Linoir harus membuang flashnya. Drake juga langsung dibuka dan ternyata pukulan langsung dengan pasif Galio men-take down Linoir kali ini. Dan sayang banget karena Naga sudah up kali Mountain Dragon. Mereka harus segera balik sih untuk recovery juga, ngambil item, nge-heal dulu ya kan. Karena Mountain Dragon cukup penting juga. Apalagi nanti kalau misalkan ini Mountain Dragon jatuh ke tangan Larissa, Malphite makin batu, Galio makin keras. Itu bakal bikin ngerugiin tim Dylan banget. Tim Dylan butuh banget yang namanya Mountain Dragon gue rasa. Tapi dengan melihat mereka bergerak di arah Rift atas, gue rasa Rift Herald yang bakal diamankan duluan oleh kawan-kawan dari tim Dylan Pros kali ini. Sudah dibantu juga oleh Alexandrum nih Bel. Iya, jadi bakal dicicil terlebih dahulu dan nggak bakal dikontes sama sekali ternyata dari arah Rift Herald-nya. Sementara dari tim Larissa mereka tidak akan melakukan fight, malah akan mengambil Drake-nya. Jadi ini one on one ya, sama-sama mendapatkan objektif. Tapi permasalahannya di sini dari tim Larissa, mereka yang akan mendapatkan buff tetap. Sementara itu dari tim Dylan mereka akan mendapatkan Rift Scuttler. Jadi tentunya ternyata masih ada pertandingan dari arah atas. Mampu mendapatkan satu pemain tadi, Linoir pun tumbang. Dylan Pros mau gak mau dikejar sama dua pemain. Dan tentunya tidak bisa menahan damage yang begitu besar dari Chillax dan juga Senadrin. Tag team yang sangat baik kita lihat dari tim Larissa ternyata. Betul, ternyata ada Flash dan juga Unstoppable Force. Yang langsung kena karena dua orang juga dan akhirnya Rift Herald-nya jadi sedikit sia-sia karena hanya menabrak sekali dan turretnya nggak hancur untuk kali ini. Karena memang Malphite sendiri pun bikinnya Ludens Echo ya. Dan dia juga pakai Electrocute yang bener-bener kayak damage-nya sakit banget. Tadi lu lihat damage ke arah Jarvan aja masih Pantheon sebesar itu. Dan ketakutan gue di awal tuh memang bener kayak mereka tuh gak punya frontliner gitu dari tim Dylan. Jadi susah banget kalau misalkan main ditabrak-tabrak sama tim Larissa. Iya, dan ini bahaya banget sih. Dari si Baby Shark atau Miss Fortune benar-benar main sendiri. Tapi untungnya Vania pun datang di waktu yang tepat. Dan bakal kena root dua-duanya. Bakal dikejar tapi masih ada turret. Untungnya jadi Bando TV. Dan juga Larissa Rocha Forward harus cukup berhati-hati. Masih akan memerangi minion saja kali ini. Tapi benar-benar pressure yang diberikan itu begitu besar. Di arah lini yang berbeda-beda. Bando TV masih menahan. Begitu pula ada backup yang segera bisa dilakukan kalau misalkan mereka mau fight. Karena Sezuan pun datang di waktu yang tepat. Jadi bertiga dari arah bawah. Otomatis ini dari tim Dylan mereka harus segera melakukan backup ke arah bawah. Tapi ternyata ada fight tersendiri antara Senadrin dan juga Alexandrum dari arah mid. Masih cukup berhati-hati. Ternyata tidak ada yang terlalu commit. Betul, Alexandrum masih butuh item dengan Diananya juga kali ini. Dan juga di arah mid lane kita lihat dari Aegis Assault seorang Dylan pun masuk lagi. Senadrin bakal diajar, Valkesket pun dibuka. Tapi ternyata Cataclysm berhasil di-steal atau berhasil dihindari. Dan juga masih ada Blastcon di sana. Dimana kali ini masih ada Swan dengan pukulan Vi dan juga Tidal Waves yang miss dari seorang Vania Delicia pun bakal coba untuk dihindari sementara waktu. Dan Baby Shark cukup lama tapi ternyata udah ada Grand Starfall. Langsung untuk masuk masih Last Embrace dari seorang Bandot juga. Aegis Assault masuk lagi. Masih dari Royan Range juga dari seorang Chillax. Dan ternyata Pantheon Dylan Pros berhasil di take down. Coba untuk masuk. Aegis Assault dan juga pasti Assault yang battery langsung ke arah Vania Delicia. Tumbang di tangan tim Larissa kali ini. Bahkan di mid lane Alexandrum udah gak bisa berbuat banyak lagi Bella. Ini tim Larissa benar-benar menyerang dari arah segala lini. Dan tentunya di sini Alexandrum masih punya flash. Tapi tentunya turret tidak akan bisa dia selamatkan. Dan akan dihabisi oleh pemain dari tim Larissa. Dan ini mulai terlihat berbahaya tentunya bagi tim Dylan. Karena lihat dari segi gol pastinya akan dipimpin oleh tim Larissa. Dan ini latihan benar-benar membuahkan hasil yang begitu manis sih. Kelihatan ya komunikasinya itu jalan banget. Mereka tahu nih kira-kira tag timnya itu kayak gimana. One on one itu seperti apa. Dan kelihatan tadi fight dari arah bawahnya itu rapi banget. Itu satu untuk satu. Jadi masing-masing tuh punya target tersendiri. Bener, ini ngebuktiin banget gitu ya. Mereka kompak banget gitu dari timnya Larissa. Karena memang
kelihatan latihannya itu kelihatan gitu. Dan juga memang role luar biasa banget. Dan ini masih ada kesempatan sebenarnya buat tim Dylan kebalikin keadaan. Karena momen comeback itu sangat-sangat bisa banget terjadi. Cuman yang gue takutin adalah ya frontlanernya ini, Malphite sama Galio-nya bakal sakit banget. Karena dua-duanya bikin full damage. Buat cara champion squishy kayak model-model yang tim Dylan miliki. Cukup gampang untuk dibunuh nantinya Bel. Iya, jadi tentunya di sini dari tim Dylan seperti apa yang lu katakan tadi ya, mereka harus bermain di early-nya itu kuat banget. Mereka harus bisa kasih intimidasi yang besar, tapi sayangnya tim Larissa malah yang kasih intimidasi. Dan tim Dylan di sini malah keculik satu persatu. Mereka nggak bisa dapetin hit demi hit dan bahkan King pun akan dilakukan kalah Linoir tentunya bakal terbang di sini dan tidak bisa menahan damage yang begitu besar, bakal di finish dan bakal datang ternyata ada backup yang agak sedikit telat dari Dylan Pros dan sayangnya Lexandrom harus terculik satu persatu tapi Senadrin pun sudah low, bakal dikejar sama Lexandrom kali ini dan Lexandrom mampu mendapatkan satu pemain di sana dan ternyata sayangnya Dylan Pros harus tumbang di arah yang berbeda. Betul, tapi kali ini masih ada Swan. Will next target tapi ternyata dari seorang Lexandrom pun gak mau too greedy. Dia bakal coba untuk mundur dulu. Karena tadi udah ada follow up yang bener-bener kayak kuat banget ya, bagus banget dari tim Dylan. Dimana ada Grand Starfall dari Pantheon dan juga masuk lagi itu kan. Si Moonfall-nya Alexander yang ngebuat masih ada pertukaran kill. Senadrin berhasil dibunuh, cuman harus se-effort itu untuk ngebunuh Malphite gitu kan. Masih butuh item lagi, Diana masih butuh item sampai ke late game. Cuman kali ini Naga up Ocean Dragon yang dimana harusnya masih bisa diamankan lagi-lagi oleh tim Larissa Rochefort sih Bella. Iya, dan tentunya bakal langsung di-hit aja di sini dari Drake-nya. Tapi Linoir-nya datang, ini hati-hati bisa keculik ya. Dan ternyata benar aja tim Dylan yang akan mengamankan hal tersebut. Dan mereka pun akan langsung cabut. Karena mereka sudah mendapatkan Dragon tersebut. Karena di situ Swan-nya tumbang. Yang pada akhirnya naganya berhasil di-stolen. Dan ini suatu kabar baik tentunya. Ocean Dragon masih bisa dimanfaatkan untuk beberapa champion yang dimiliki oleh tim Dylan. Ada Herald juga sebenarnya kalau misalkan mereka mau ngambil Herald juga langsung saja gitu kan ya. Karena harusnya dari Pantheon juga punya ulti. Kalau misalkan langsung ulti ke arah pit Herald pun gak masalah. Tapi Bandot bergerak dengan satu Walker, satu Black Mist bersama kawan-kawannya. Udah ada Seismic Shard yang dibuang juga, Piercing Darkness pun dibuang. Crescent Strike terlebih dahulu di belakang. Kita lihat udah ada Chillax yang bersiap-siap untuk langsung masuk ke arah pit. Gua rasa dengan Shield of Duran yang dimilikinya. Justice Punch masuk lagi, Tidal Wave masih ada juga dan ternyata berhasil diamankan juga. Masih ada Make It Rain Bullet Time dari seorang Serlitsu. Tapi ternyata itu dia Last Embrace dan juga tembakan dari Bandot. Sudah mulai berasa juga kita lihat Linoir. Bakal coba untuk melarikan diri dengan satu buff Flag and Drake yang ternyata miss. Drake tidak ada di sana. Dan Herald pun bakal diamankan di mana turret. Kali ini harusnya bakal diamankan oleh kawan-kawan dari tim Larissa Rochefort. Gak bisa membantu lagi Flag and Drake-nya gak kena lagi-lagi, masih ada Last Embrace yang kena dan Road terjadi. Dinamakan Linoir harus tumbang kali ini. Alexandrom harus pulang tanpa hasil nampaknya Bella. Iya, itu udah terlalu sulit sih meskipun tadi ultimate dibuka, tapi lagi-lagi terlalu banyak target yang harus dia perhatikan dari tim Larissa dan ini udah terlihat buruk tapi ternyata bakal di-fight lagi, bakal dimasukin tapi ternyata terlalu sakit tim Dylan. Mau gak mau mereka harus mundur. Begitu pula tim Larissa tidak mau terlalu agresif dan tidak mau melakukan kesalahan tentunya yang bisa membalikan keadaan kalau misalkan fight ini dimenangkan oleh tim Dylan. Tapi itu kalau misalkan gue lihat ya dari tim Dylan, karena kan mereka bawa si ADC-nya itu kan si Miss Fortune kan. Iya Miss Fortune. Dari tim Dylan. Dylan, sorry. Iya, dan itu sayang banget dari Baby Shark, mereka dia mau bullet time tapi yang nggak ada yang ngejagain. Gak ada yang bisa nge-cover si Baby Shark, jadi tentunya bakal jadi bulan-bulanan sama tim Larissa. Bener, memang seharusnya memang ada Cataclysm yang masuk dulu, baru ada ultimate dari si Serlitsu atau dari Miss Fortune-nya. Jadi bener-bener kena banyak banget. Tapi itu nunggu momen dari Jarvan, dari si Linoir, itu kena banyak Cataclysm. Cuman ini belum terjadi juga. Beberapa kali malah dibalikin juga sama timnya Larissa. Cuman dari Network Gold nggak terlalu jauh ya. Beda cuma 4 ribuan aja yang gue rasa masih bisa buat kebalap lagi. Gamenya tergantung dari mistake mungkin nanti yang bakal dilakukan juga. Karena kalau misalkan dilihat dari item-itemnya, Galio juga cuma bikin Crystalline Refractor yang dimana gak tanky-tanky banget nantinya. Terus dari Malphite juga full damage, jadi memang gak tanky juga. Jadi masih ada kesempatan banget dari mid lane. Kita lihat ternyata Alexandrom bakal ditabrak dengan satu buah skill Alexandrom. Juga masih ada Assault dan juga masih ada Shield Ability. Juga masuk ke arah Dylan Pros, dimana Linoir pun bakal diajar. Gak bisa menolong dan kali ini pun nampaknya malah dipukul mundur lagi oleh tim Larissa. Ya, ini sakit banget sih 3 lawan 2, otomatis sudah terlalu sulit. Dari manpower pun udah terlihat ya. Dari tim Larissa mereka jauh lebih solid dari arah midnya, jadi mau gak mau mereka nggak perlu terlalu komit. Mereka harus balik terlebih dahulu, refresh lagi dan kembali ke arah battlefield agar mereka bisa bertanding dengan lebih sehat. Tapi itu dia, turret pun langsung diamankan dari arah bawah bagi tim Larissa. Dan dari objektif sendiri sebenarnya
banyak lebih diamankan dari tim Larissa. Dan ini mulai terlihat berbahaya bagi tim Dilan. Menurut gue mereka harus segera bisa memenangkan objektif selanjutnya, yaitu yang mungkin saja bakal kita lihat di Baron. Betul, tapi kali ini pun udah dibuka juga dengan satu buah Demasian dan juga bakal dibuka lagi dengan Reset Strike. Moonfall langsung masuk ke arah lawan. Tidal Wave pun akan masuk dan juga itu dia build time dari seorang Bibis yang juga cukup on point. Kita lihat ada satu Lulu yang bakal diajar lagi dan double kill didapatkan juga oleh Dylan Frost. Ada Rendres yang masuk dan juga masih ada satu buah Aqua Prison yang ternyata bakal dijasih Spark dan juga Cilak dari on point dari sana Cilak. Coba untuk masuk lagi dengan Reset Strike dan juga pasti Luna Rush. Tapi ternyata Cilak pun berhasil di take down. Mid lane-nya bro, ada batu. Tolong di-defend dulu karena ternyata ada turret yang bakal diamankan oleh Senadrin kali ini. Astaga, Senadrin. Batunya berhasil meruntuhkan turret demi turret. Meskipun memang tadi kelihatan ya, aku pikir tim Dilan itu they are hitting back. Mereka bisa mendapatkan warnya tadi dari arah bawah, tapi sayangnya mereka kehilangan turret dalam. Mereka kehilangan turret di upper lane-nya dan ada sedikit replay meskipun tadi ada sedikit yang terjadi dari arah Dragon-nya. Tapi ini dia sedikit replay yang bisa kita lihat dari tim fight sebelumnya di mana dari tim Dilan mereka kembali menggigit dari pemain-pemain tim Larissa. Tapi gue penasaran nih, gimana nasibnya Dylan Pro setelah replay ini? Mati sih harusnya sih, karena ditabrak Malphite tadi ya. Cuman bener aja, dimana kalau misalkan Cataclysm-nya on point, terus bullet time-nya kena semua, itu bakal ngebantu banget tim Dylan buat ngabisin lawan. Tapi kali ini, kita lihat memang Dylan Pro tadi mati ditabrak Malphite ya, ditabrak batu, dan akhirnya naganya diamanin sama tim Larissa. Tim Larissa dapat Infernal Dragon, tapi nggak jadi masalah karena masih ada satu Elder Dragon lagi. Ya mungkin ada momen bakal ke-steal, terus mereka punya Baron juga. Kita nggak tahu karena sejauh ini game masih keputar-putar balik lagi nih Bel. Ya tapi meskipun memang kalau dari arah gold kita ngelihat significantly masih diambil sama tim Larissa sih. Tapi ya lagi-lagi tim Dilan mereka masih bisa tentunya mengandalkan tim fight, mengandalkan tim play. Seperti apa yang sudah Lihan bilang, mungkin mereka bisa ngebait dulu ultimate ataupun skill-skill yang dimiliki oleh tim Larissa sendiri. Dan seperti biasa kalau misalkan gak ada objektif yang lagi aktif, otomatis mereka akan bermain dengan lebih santai. Tapi nampaknya Linoir bermain dengan terlalu polos, pastinya akan menjadi bulan-bulanan Cataclysm memang dibuka, tapi tidak akan menahan pergerakan pemain-pemain dari tim Larissa yang akan langsung memulangkan Linoir. Betul, tapi di bawah kita lihat ada Senadrin yang bakal diajar dengan satu buat Idol of Blue Time. Larissa seorang baby share, tapi ternyata Pantheon Dylan Pro terbunuh. Baron pun terbuka di tangan tim Larissa di mana Lexandrom hanya membayang-bayangi saja pergerakan dari mereka karena tidak ada ward di sana nampaknya. Ternyata ada satu yang mungkin saja ya di sini Lexandrom ada upaya jahat untuk mengamankan Baronnya, di mana bakal masuk dengan Moonfall juga ternyata masih bisa diamankan oleh Swan. Kali ini pun Lexandrom harus menerima nasib Eternal Surprise, juga masih punya flash, bakal ditonjok langsung oleh Vi dan Swan takes the kill atas Lexandrom. Mungkin ini bisa dibilang jadi jalan menutup akhir karena Baron buff dimiliki oleh tim Larissa kali ini Bella. Iya, dan bahkan midnya itu udah terbuka lebar ya, udah bener-bener ke-reveal banget dan ini tinggal all push dilakukan oleh tim Larissa dan tim Dilan. Mereka harus melakukan defense high ground, full defense. Dan tentunya bakal ada pertikaian dari arah atas, bakal dikejar aja kali ini. Tapi Badot masih menahan, begitu pula Cilax dan juga Larissa Rochefort menunggu timing yang tepat. Menunggu skill-skill dikeluarkan oleh tim Dilan. Tapi lagi-lagi permainan masih cukup lambat, masih menunggu timing yang tepat. Karena lagi-lagi kalau misalkan ada kesalahan yang terjadi dari tim Larissa, mungkin aja tim Dilan bisa membalikkan keadaan. Tapi bullet time-nya udah dibuka dan ternyata tim Larissa yang berhasil ngebait bullet time tersebut untuk dibuka dari tim Dilan. Betul, bahkan dari damage bullet time-nya itu bener-bener kayak nggak berasa ke minion yang ada buff Baronnya. Berat banget dan tinggal 2 turret tersisa lagi untuk tim Dilan kali ini. Udah kehilangan 2 naga juga misalkan mereka memaksa fight. Entah itu gimana caranya bisa harus pick off. Kalau misalkan nggak berhasil pick off, gue rasa bakal sulit banget ngebalikin tim Dilan kali ini. Karena turret dari inner dan juga inhibitor juga bakal diamankan. Sebentar lagi sama tim Larissa udah digiring juga tuh sama Swan dan juga Senadrin yang bakal coba untuk masuk. Tapi nampaknya bakal coba untuk di defense terlebih dahulu. Udah ada pergerakan dari Lexandrom. Dan juga pastinya Nami dan juga ada Dilan di sana, tapi win of war dari Cilax. Sudah sakit banget ya ampun, anginnya sakit banget itu Bel. Dan ini benar-benar mengintai banget sih, memberikan intimidasi yang begitu besar. Dan tentunya turret ini pun udah menjadi bisa dibilang
no man's ground lagi sih. Ini bakal diamanin Yes. sama tim Larissa dan pastinya mereka bakal fightnya itu lebih aman di high ground. Bener-bener ngandelin turret juga dan pastinya ini menjadi last defense yang akan dilakukan oleh tim Dilan dari arah high groundnya, di mana pemain-pemain dari tim Larissa mulai akan masuk dan Sesuan pun akan bergabung dengan barisan. Betul, udah ada Indonesia, udah dibuka, udah sakit banget, dan itu dia unstoppable force dari Senadrin. Text double kill, dimana masih ada Katalism langsung ke arah Swan juga, masih ada Renders yang bakal masuk, tapi ternyata bakal coba poin bakal ternyata gak bisa untuk di defense lagi oleh kawan-kawan tim Dilan. Coba untuk dihabisi Trisha Linoir yang bakal di-exhaust dan tumbang begitu saja. Nampaknya Nexus pun bakal diamankan oleh tim Larissa Rochefort dengan cukup mudah dan game harus terhenti saat ini dan dimenangkan oleh tim Larissa Rochefort. Gila. Gila, senang banget ya, gokil. Gokil, senang banget dari tim Larissa. Latihannya membuahkan hasil yang begitu manis dan pasti terbayar dengan sangat mahal. Dan itu dia tim Larissa dan juga kawan-kawannya di sini, yaitu ada Larissa Rochefort, Chillax, Sesuan,